Ibu Bapak, di pagi hari ini kita kembali dalam persekutuan doa pagi. Kiranya kita dapat bersama-sama merenungkan bagian firman dan juga tema yang akan kita renungkan bersama. Di pagi hari ini kita akan merenungkan tema doa dan kesabaran yang diambil dari Roma pasalnya yang ke-12 ayat 12 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkannya. Kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami akan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Yang walaupun sederhana namun menyimpan kekuatan yang luar biasa. Ajarlah kami ya Tuhan, di dalam pergumulan kami tetap berharap kepada Tuhan. Dan kiranya sapaan firman Tuhan dapat menolong kami untuk sabar, dapat menolong kami juga untuk tetap teguh dan setia berada di jalan Tuhan. Kami mau merenungkannya, kiranya terang firman Tuhanlah yang menolong kami untuk dapat memahami dan mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Ibu, Bapak, Saudara semuanya, pagi hari ini kita mau merenungkan bagian dari Roma 12 ayat 12. 3 seruan yang berkata bersukacita, bersabar, dan bertekun merupakan kompas dalam hidup kita, khususnya ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi masa-masa sulit, atau ketika kita berada dalam pergumulan. Yang pertama, bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan di dalam kekristenan bukanlah optimisme yang buta, melainkan pengharapan yang datang dari keyakinan bahwa Tuhan sedang bekerja. Bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Seperti para petani yang menabur benih dengan sukacita karena mereka tahu bahwa akan ada musim menuai. Demikian juga dengan kita. Ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, mengapa kita tetap harus punya sukacita di dalam hati kita, di dalam pengharapan kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan sedang bekerja. Dan kasih setianya kekal dari sekarang bahkan sampai seterusnya. Lalu yang kedua, Ibu Bapak, sabarlah dalam kesesakan. Kesesakan di sini bisa berarti tekanan hidup, bisa berarti penderitaan, bisa berarti juga eh, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi yang saat ini sedang membebani kita. Nah, Paulus tidak berkata berlari atau tinggalkan masalah kita, melainkan ia mengatakan bersabarlah. Nah, kesabaran bukan berarti pasrah, tetapi tetap teguh, tetap setia, tetap berharap walaupun jalannya terasa berat. Nah, dalam kesesakan, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Ia menyertai, ia menopang, dan membentuk karakter kita agar kita dapat terus menjadi pribadi yang bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Nah, yang ketiga, Ibu Bapak berbicara tentang bertekunlah dalam doa. Apa maksudnya? Doa bukanlah cadangan terakhir, melainkan nafas hidup kita. Ketika jalan terasa buntu, ketika jawaban belum datang, kita dipanggil untuk tetap berdoa. Bukan sekali, bukan dua kali, tetapi terus bertekun. Berdoa itu, Ibu Bapak, membangun keintiman relasi kita dengan Tuhan. Berdoa berarti percaya, meskipun kita belum melihat apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, namun kita tetap mau berserah kepada Tuhan dan percaya Tuhan sedang bekerja. Bukan hanya bekerja untuk masalah-masalah kita, tetapi bekerja di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita punya kepekaan untuk dapat mendengar, bahkan menerima setiap jawaban doa-doa Tuhan kepada kita. Nah, Ibu Bapak,
Mungkin pada hari ini kita semua masih ada yang sedang menunggu jawaban doa, masih ada yang menunggu pemulihan dari Tuhan, atau jalan keluar. Mungkin ada kesesakan yang membuat kita ingin menyerah. Tetapi di pagi hari ini kita diingatkan untuk tetap punya sukacita, tetap bersabar, dan tetap berdoa. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk sapaan firman Tuhan di pagi hari ini yang menyentuh, yang menguatkan dan menolong kami. Ya Allah, kiranya kami dapat terus hidup setia mengikut Tuhan, tetap memiliki sukacita di dalam pengharapan kepada Tuhan, tetap bersabar, dan tetap bertekun di dalam doa. Karena kami tahu Engkau sedang bekerja untuk setiap pergumulan yang kami hadapi, namun juga untuk setiap hal yang terjadi di dalam hati kami. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami ya Tuhan, yang saat ini sedang menantikan jawaban Tuhan, menantikan pemulihan, kami yang sedang berduka, kiranya Tuhan, kehadiran-Mu dapat terus kami rasakan, dan itulah yang menguatkan dan menghibur kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang menyertai, Engkau yang berkarya melalui bangsa, melalui para pemimpin kami, sehingga bangsa ini boleh semakin terbangun, membawa damai dan kesejahteraan yang terus menerus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.